Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong karena bola itu bundar. Kita masih berbincang seputar Piala Dunia U20. Ya, hari ini bahkan sejak tadi malam tanggal 29 Maret 2023 merupakan hari galau nasional. Teristimewa untuk komunitas sepak bola. Karena sebagaimana yang pernah saya katakan dalam episode sebelumnya bahwa FIFA sudah menunjukkan kemurkaannya dan berpeluang Indonesia akan dicopot dari status sebagai tuan rumah Piala Dunia akhirnya benar-benar terjadi. Keputusan FIFA itu keluar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 setelah pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pak Erick tentu melaporkan, menyampaikan jaminan Indonesia untuk tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi FIFA sudah pada keputusannya mereka mencopot Indonesia atau menghapus status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan itu sudah mengejutkan seluruh publik tanah air ya, sejak Rabu tengah malam ya, bahkan di bagian Indonesia Tengah dan Timur itu sudah dini hari tadi, Indonesia dipastikan tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA beberapa pernyataan inti dari Presiden FIFA Gianni Infantino adalah antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama bahwa setelah melakukan pertemuan dengan Erick Thohir, FIFA tetap memutuskan bahwa menghapus ya, jadi Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA akan segera menentukan siapa negara yang akan menjadi tuan rumah berikutnya. Segera dalam waktu 1-2 hari ini akan disampaikan siapa negara yang akan menjadi tuan rumah. Sedangkan jadwal Piala Dunia U20 tetap, jadi tidak berubah, yaitu pada tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Satu hal yang pasti bahwa dengan dicopotnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka tim nasional kita pun tidak lagi berhak tampil di Piala Dunia U20. Itu yang memang sangat disayangkan. Seluruh komunitas sepak bola merasa sedih ya, karena kesempatan emas ini justru yang sudah di depan mata ya, tinggal 1 bulan lebih saja itu menguap begitu saja. Ini yang memang sangat disesalkan. Tapi ini nasi sudah jadi bubur ya, Tribuners ya, tidak bisa lagi dikembalikan. Yang berikut yang paling penting dari poin pernyataan FIFA adalah bahwa Indonesia akan mendapat sanksi. Ya. Nah, sanksinya seperti apa? Ini yang membuat kita harap-harap cemas. Yang paling kita takutkan adalah kita di-ban oleh FIFA. Di-ban artinya tim nasional kita tidak lagi punya hak untuk bertanding, berkompetisi di level internasional. Anda bayangkan, kalau sanksi itu yang memang diberikan kepada kita, dan bukan tidak mungkin akan diberikan, maka ya kita sebagaimana dikatakan oleh banyak penggemar, oleh netizen bahwa ya kita sepak bola tarkam, kompetisi kita ya untuk senang-senang diri aja lah dalam negeri, kita tidak bisa lagi bermain melawan dalam level internasional. Itu memang benar-benar sebuah kerugian yang luar biasa untuk perkembangan sepak bola di negeri ini. Ya. Jadi kalau di-ban oleh FIFA memang lalu tahunnya berapa tahun? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Atau malah lebih? Tergantung ini lagi-lagi keputusan FIFA. Karena salah satu poin dalam pernyataan FIFA ketika mencoret Indonesia adalah FIFA tetap komit, tetap konsekuen pada hal-hal yang anti diskriminasi, pada hal yang fair play. Jadi junjung tinggi fair play. Nah, kita patut disebut ya, bukan patut lagi, memang dianggap tidak fair. Kita melakukan diskriminasi sehingga
Inilah yang menjadi dasar pertimbangan FIFA mencopot Indonesia. Kemudian dalam pernyataan FIFA juga disebut tentang tragedi Kanjuruhan bulan Oktober 2022. Memang 135 korban ya yang meninggal waktu itu, kurang lebih seperti itu, ratusan yang meninggal. Tentu ini adalah tragedi sepak bola nasional ya. Itu masuk dalam catatan FIFA. Sehingga sangat mungkin memang inilah yang membuat FIFA mempertimbangkan untuk tidak menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena ada kecemasan tentang jaminan keamanan. Ya, itu sudah pasti. FIFA dalam pernyataan sama sekali tidak menyebut tentang adanya sikap penolakan dari sebagian organisasi masyarakat Indonesia, sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, politisi dari PKS dan beberapa pihak yang secara terang-terangan menolak. Jadi FIFA sama sekali tidak menyebut kata Israel satupun di dalam itu. Tapi saya kira ini kan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penolakan itu juga menjadi pertimbangan FIFA sehingga akhirnya mencopot Indonesia sebagai tuan rumah. Ini terus terang pembelajaran besar untuk dari negeri ini. Kita berharap memang sanksinya sedapat mungkin seringan mungkin dan tim nasional kita masih boleh bertanding di level internasional. Memang dalam pernyataannya juga FIFA katakan bahwa pencopotan status Indonesia sebagai tuan rumah itu tidak mengurangi dukungan FIFA kepada Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Jadi FIFA tetap punya komitmen untuk membantu Indonesia semampunya FIFA, membantu pemerintahan Jokowi untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Kita berharap kata-kata terakhir dari pernyataan FIFA itu mereka tidak mengikutinya dengan pemberian sanksi yang berat. Kalau di ban memang ini ya kiamat kecil untuk sepak bola nasional. Terakhir yang saya kira kita belajar dari peristiwa ini adalah bahwa memang harus bisa dibedakan antara politik dan olahraga. Mengapa? Ya, saya perlu sebut ya, sebetulnya keikutsertaan atlet dari negara Israel, kehadiran atlet dari negara Israel, kehadiran delegasi Israel di Indonesia itu bukan hal yang baru. Ya. Ini ada 3 lah peristiwa yang saya masih bisa bagikan ke Tribuners sekalian ya. Pada tahun 2007 itu misalnya ya, itu ada 8 delegasi Israel itu menghadiri konferensi PBB di Bali. Itu 2007. Kemudian yang paling baru, ini 2 tahun terakhir, yang paling baru, tahun yang lalu ya, anggota parlemen Israel itu ikut Kongres Interparliamentary Union ya, di Bali juga ya. Dan mereka datang, juga bendera Israel juga terpajang di sana. Waktu itu juga diterima oleh Ketua DPR kita, Puan Maharani, yang juga politisi PDIP, itu diterima dengan baik dan tidak ada reaksi apa-apa ya. Artinya bahwa Israel datang ke sini atas forum internasional IPU itu tidak ada masalah. Dan Tribuners yang paling baru sebulan yang lalu ya, bulan Februari ya, itu ada 4 atlet Israel itu ikut kejuaraan balap dunia sepeda di Jakarta. Dan juga itu tidak tidak menjadi hal yang menimbulkan kegaduhan lah. Juga pernah di cabang bulu tangkis atlet Israel juga bermain di Istora. Jadi sebenarnya persis seperti yang dikatakan Pak Presiden Jokowi bahwa kehadiran atlet Israel di negeri ini dalam event internasional itu tidak ada hubungannya bagaimana komitmen Indonesia tentang sikap Israel yang dengan Palestina. Jadi Indonesia tetap selamanya teguh pada konstitusi bahwa harus menghapus penjajahan. Jadi dukungan Indonesia terhadap Palestina itu tidak terpengaruh sedikit pun. Itulah kurang lebih semacam catatan ya, bahwa memang sangat penting antara olahraga dan sepak bola, antara olahraga dan politik itu harus memang bisa dipisahkan. Ya, kita tentu ya, kita belajar banyak dari peristiwa ini. Harus bisa menerima dengan lapang dada, tapi kita belajar supaya kita jangan lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Demikian Tribuners,
episode kali ini ya. Jangan lupa ikut terus perkembangan Piala Dunia U20 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.